Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Hamung. Pada kesempatan kali ini mau ngobrolin seputar LED ya. LED 12 watt, bagaimana bisa migrasi, kita jadikan 30 watt, kita jadikan 40 watt, atau kita mensiasati watt yang lebih besar, misalnya 60 watt atau bahkan 100 watt. Oke, saya akan coba jelaskan sekilas seputar watt dan ampere. Jadi dalam teori yang saya pelajari di dunia sekolah dulu, watt itu perkalian antara ampere sama volt. Dalam dunia servis, dunia akal-akalan, itu sering kali kita menghadapi kondisi yang kurang bahan. Mau nyervis 30 watt tapi nggak punya bahan. Nah, ini solusinya. Misalkan kita punya bahan satu jenis 12 watt. Memang dalam seni servis plug-plug bayaran, mati 30 watt ya udah diganti 30 watt jadi plug-plug bayaran. Tapi dalam kondisi yang lain, saudara-saudara, terkadang kita nggak punya, kehabisan lah istilahnya, spare partnya habis. Yang ada hanya 12 watt. Sementara yang diservis 30 watt atau bahkan 40 watt. Gimana nyiasatinya, bro? Gini loh, bro. Cara kita menyiasati adalah dengan memaralel LED yang kita miliki. Kalau yang kita miliki 10 watt ya udah 30 watt, kita paralel 3 biji. 10 watt kita paralel 3 biji. Nah, ora pas ya Mas, ya dipotong sedikit-sedikit ya biar potongannya pas. Diparalel. Loh, itu apa terukur dengan wattmeter? Wattnya naik Mas, ya naik lah ya. Meski voltasenya di driver ini sama, kita menggunakan driver ini 30 watt. Ini 12 watt, 12 watt, 12 watt kali 3. Ini rangkaiannya seri ya. Seri ada 14 mata LED. Nah, jadi ketika kita nggak punya 30 watt, ya udah kita paralel seperti ini. Udah ini nanti 30 watt lebih jadiannya. Walaupun kita dorong dengan driver 30 watt, udah terang. Nah, dari mana, bro? Hitung-hitungannya gini, saudara. Jadi LED 18 watt, ini saya contohkan saja ya. Ini LED ini 18 watt, ini 12 watt. Ini bijiannya sama ini banyakan yang ini. Cuman kalau dihitung, dijumlah, dihitung serinya, ini banyakan yang 12 watt ya. Ini tak hitung pelan-pelan. Bagi Anda yang belum paham ini ya. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bro. 14. Ini 18 watt. Kualitas DCBM. Kualitas DCBM. Ini ada ore-oreannya. 12 DC, LED DC maksudnya ya. BM. Maksudnya LED DC apa? Bagi yang belum paham, LED DC itu seperti ini loh. Ini LED AC. Drivernya wis dadi siji. Nek LED DC drivernya pisah. Ini namanya LED DC. Nek LED AC gini, ini 30 watt. Ini 30 watt ini rangkaiannya seri. Seri itu kapan nih? Direntengi. Nek mati siji, ya mati wis, mati kabeh. Itu mati semua itu karena seri. Nah, ini juga diparalel. 1 2 di paralel 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 baru direntengi ke depannya itu. Namanya paralel dan seri. Nah, dalam watt 18 watt juga sama DC itu. Ya. Ini yang dikuatkan adalah ampernya, bro. Ada yang tanya. Ini yang dikuatkan ampernya. Ampere apa, Mas? Ampere mata LED ini. Jadi chip mata LED ini itu taruhlah dengan chip ampernya ini taruhlah 100 miliampere. Nah, 100 miliampere ya, 100 miliampere itu 0,1 ampere. Nah, untuk meningkatkan watt maka didobel, diparalel istilahnya, didobel seperti ini. Yang di 30 watt ini didobel. Mungkin lamuk-lamuk ini 40 watt ya. Lamuk-lamuk. Jadi ini 1 2. Ini taruhlah 100 ampere, miliampere, ini 100 miliampere. Jadi 200 miliampere. Atau ini 150, ini 150 ya ini. Kebanyakan 150 miliampere. Ini per mata LED ya. 100 miliampere, 100 miliampere. Nek di paralel itu
menguatkan ampere ya, rangkaian paralel untuk beban ya, beban LED ini. Jadi kalau paralel menjadi 300 mA. Termasuk di sini. Dari sini saya jelaskan dulu mau bikin 30 watt maupun 100 watt. Walaupun di dalam keterangan yang lain sudah saya jelaskan saudara-saudara. Jadi LED ini merupakan perpaduan LED seri dan paralel. Saya jelaskan lagi. Setrum voltase masuk di sini. Ini voltase positif, ini voltase negatif masuk. Saya gambar pakai spidol kayak gini untuk memudahkan memahami ya. Jadi dari sini dikeluarkan seret lewat sini. Di sini ini dibuat bercabang dua. Yang satu gerakannya ke kiri, ini rangkaian tersendiri. Yang satu jalurnya ke kanan, rangkaian tersendiri. Dihitung bro, oke dihitung. Yang ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bablas ke sana, tapi jalurnya ini. 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru ketemu positif. Gerakannya dari sini tadi, gerakan set, arah pergerakan putaran. Nah, baru masuk ke sini. Nyalalah satu jalur. Kemudian jalur yang kedua dari sini ini. Dari min ini diarahkan ke kiri. Set, apa sama dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mata LED. Ini 18, 9 watt di paralel 2. Jadi ini LED 9 watt di paralel, digabung dalam satu chip, dalam satu kit rangkaian, jadilah ini 18 watt. Gitu ya. Mas, kalau saya ingin bikin 30 watt gimana caranya? Oke. Kalau mau bikin 30 watt atau lebih dari sini, enggak punya bahan ya. Ini tadi. 1, 2, 3. Nah, ini 30 watt. Nah, rapas ya dipotong. Dikurangi sini, kurangi sini. Kemudian di sini digabung. Ini kan ada positif ya, paralel. Satu driver ya. Positif untuk positif untuk positif. Negatif untuk negatif untuk negatif. Dengan satu driver kayak begini. Jadi intinya dari sini, positif atau negatif. Yang ini dicabangkan. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Jadi 36 watt. Kok telu toh Mas ya? Dari paralel 3 biji. Apa ada Mas yang pabrikan 3 seperti ini? Ada saudara-saudara. Kalau Anda lihat ulasan saya tentang Philips 50 watt, di sana paralelnya dalam satu kit seperti ini tidak hanya 2 tapi 3 yang Philips 50 watt ya. LED Philips 50 watt itu paralelnya 3 saudara. Kalau ini paralelnya hanya 2. Ya, ini paralelnya 2, 1 2. Kalau Philips 3, 1 2 3. Baru di seri 1 2 3 di seri lagi seperti itu. Itu Philips. Berapa ampere di Philips itu? Di casing tertulis 450 miliampere. Nah, jadi kalau kita ingin membuat watt yang lebih besar pun dari 12 watt bisa. Kita bikin tembak, LED tembak untuk stadion ya. Ini 36 watt kali 3. Nah, dengan 3 driver misalkan. 3 driver. Dah terangnya minta ampun ya. Dari 12 watt ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Mas seorang praktek nih ya. Ini penjelasan secara teori. Di praktek sudah banyak teman-teman yang menggunakan ini ya. Jadi mensiasati servisan yang kekurangan bahan. Kalau 40 watt berarti ya kalau kita punyanya LED kecil-kecil kayak gini ya enggak apa-apa. LED AC kayak gini juga bisa disusun, tinggal susun. Praktis. Nah, LED AC sama caranya ya, sama caranya. Ini LED AC ya 3 disusun 1 2 3. 15-an volt 45 volt. Apa terang Mas? Ya terang lah, terang. Apa cukup pakai ini Mas LED lemnya? Ini lem G bisa, cuman kurang lekat. Kalau kepanasan terus menerus dia akan lepas. Untuk pertama bisa pakai ini, tapi selanjutnya pakai lem silikon ya, biar lekatnya maksimal ya. Jadi kalau kita meniru apa yang dilakukan Philips itu Mas ya, pakai lem itu lemnya lem karet masih dibaut.
Karena baut itu akan kendor kalau tidak hanya itu kayak silikon ya, kendor karena panasnya yang berlebih, pendinginnya, heatsingnya ini terlalu panas, bautnya itu akan melemah ya. Kalau tidak ada lem putih-putihnya itu, lem silikon itu akan lepas. Itu ya penjelasan saya. Jadi mau bikin 40 watt dari 12 watt kali 3 juga bisa, kali 4 sudah nyaman ya. Tinggal berapa, enaknya ya sama, tapi terkadang servis itu enggak seperti itu. Servis ke sok-sok bahannya ora enak, tapi sing duwe njaluk disemayani ya urung teko-teko, misalkan seperti itu, urung iso belanja meneh ya. Banyak teman-teman yang pakai 4 biji untuk 60 watt ya, untuk 50 watt sudah, itu sudah nyala terang maksimal. Apa bisa Mas dibuktikan? Ya bisa pakai alat, pakai wattmeter ya. Minimal pakai alat pengukur driver ya. Jadi ampere, pakai pengukur ampere. Bagi Anda tukang servis ya harus punya alat-alat itu untuk memantau oh ampernya berapa, naik seberapa. Itu ya teman-teman, hanya teori ini, hanya teori. Saya menyampaikan teori. Prakteknya please lakukan sendiri, amati sendiri. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Tanya, diskusi, melengkapi, mari. Jadi di sini khususnya bagi Anda yang pemula akan paham ya, akan paham. Itu saja, terima kasih. 13 menit tidak terasa, hanya ngobrol doang, cuap-cuap doang ya. Mudah-mudahan dari yang sederhana ini, informasi ini ada manfaatnya, khususnya untuk menyiasati ketika kita kekurangan spare part yang sama. Apa nggak bisa Mas diganti per chip aja? Kalau gantinya per chip, saudara-saudara, itu kalau hanya ganti satu padahal yang lainnya itu sudah rapuh, itu ya nggak efektif, nanti yang lainnya akan mati. Kalau ganti semuanya ya. Anda perlu alat dan perlu ketelatenan, nggak apa-apa ya. Kalau memang lebih hemat, kalau lebih nyantai dan lebih menantang bagi Anda, nggak apa-apa. Mau ganti chip, mau mararel yang kecil-kecil, dipersilahkan ya. Intinya tuser itu ngakali, kadang harus sesuai pas. Kalau nggak punya TR ya cari persamaannya, nggak punya IC cari persamaannya. Di dunia lampu, di dunia TV, di dunia semua servis elektrik seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada komponen yang persis speknya ya nyari persamaannya. Wah, tekong dinding ngomongannya. Ya itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya sedikit cuapan-cuapan ini, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita ini pemahaman, kemanfaatan, kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah memberikan komentar-komentar yang baik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.